Malam Bang. Halo Bang, selamat malam. Bang, Bang Billy. Yes, Dari dari mana mana Bang Bang? Billy? Dari Jawa Timur Bang Billy. Salam kenal Bang ya. Dengan Bang siapa ini? Hamim. Oke, lagi ngapain Bang? Habis pulang kerja Bang. Kalau Abangnya lembur ya? Ya, gitu lagi shift malam. Kenapa nggak Semalam. langsung istirahat Bang? Me time, my time, my time. Yes. Nggak ini, main game. My time-nya ya cari-cari teman ngobrol baru, pengalaman Oh baru, gitu. cuma cerita-cerita Siap. orang-orang, pengalamannya orang masing-masing, dengerin cerita. Kalau gitu aku pengen denger pengalaman Abang dong, cerita Abang. Bolehlah berbagi. Tentang apa dulu nih? Bebas, Mana? bebas. Pokoknya Kerjaan, cerita apa saja bebas. bebas. Kalau kerjaan ya, Boleh, bebas. kerjaan sih dibilang pindah-pindah terus dari bengkel, kemudian jadi tukang kebun, kemudian apa nyuci motor, kemudian nyuci mobil, Rangkap ya Bang ya. kemudian iya, kemudian rumah makan, kemudian breaking AC, breaking elektronik. Itu berarti sehari untuk me time-nya tuh berapa jam tuh Bang? Sih enggak, sekarang sih lagi kerjanya di rumah makan. Kalau Mm-mm. dulu sebelum ini kerjanya ya itu kadang 5 bulan pindah, dapat kerjaan baru pindah lagi, kemudian kayak gitu. Oh gitu Bang. Jadi Ber- nggak selama berapa tahun tuh gonta-ganti pekerjaan tuh sering gitu loh. Berarti pengalamannya udah banyak Bang ya? Ya lumayan kalau dibilang pengalaman kerja sih lumayan. Kalau abangnya Pasti. security sudah berapa tahun? Gimana? Security-nya sudah berapa tahun? Ini udah mau jalan 4 tahun Bang. Lumayan. Di pabrik atau di perusahaan besar bang? Lebih tepatnya aku kerjanya di penjara Bang. Sipil, Nah, polisi. Polsus pas polisi penjara Bang. Oh ya kayak ya, kayak tapi pendidikannya hampir Baju. sama kayak polisi kayak gitu ya bang ya? Ya, ya Bang. Oh beda, Ya, beda sekarang jurusan lagi. lagi tiket malam. Gimana Bang? Apa jurusan beda lagi kayak pendidikan dulu jadi polisi atau Enggak. langsung ambil Kalau yang bagian sipil gitu? bedanya teman-teman dari TNI dan Polri kan ada pendidikannya. Kalau kita itu kayak Mm-mm. gimana ya? Kalau untuk pendidikan Mm-mm. fisiknya nggak ada. Kecuali waktu tes tes aja waktu itu sama ta. Untuk pendidikan Jadi fisiknya nggak ada. dibilang itu semi lah dibilang setengah apa kalau pendidikan semi materi sama itu cuma Ya, paling betul fisik Bang. paling larang kayak security kayak gitu ya bang ya. Ya, betul Bang, betul. Kayak gitu Bang. Tapi kerjaannya di itu jagain orang di penjara. Ya, ini sekarang lagi piket malam Bang. Pernah ada kasus yang lucu nggak bang tentang apa gitu yang narapidana? Kejadian lucu. Coba. Palingan kalau kalau dulu waktu masih ada kunjungan kayak pas hari rayanya masing-masing keluarganya datang Ya. terus lihat mereka nangis gitu. Kadang juga Hmm. terharu, kadang juga lucu gitu. Ya, abangnya juga jarang pulang juga kampung gitu kan, kangen sama keluarga kayak gitu Ah, kan. kayak gitu juga sih. Jadi kayak rindu juga. Kan jauh dari keluarga juga kan. Terharu, kemudian ini juga. Ala lucu ya kayak gitu. Gimana lagi ya? Banyak sih. Enggak, maksudnya abang mana sebenarnya orang Papua, Ternate atau mana? Kalau aku orang timur, lebih tepatnya orang NTT, Bang. Nusa Tenggara Timur. NTT, Nah, Polres, atau ya daerah lainnya? lebih tepatnya sukunya aku tuh suku namanya Sagu. Cuma sekarang posisinya lagi di Flores sekarang, di Flores. Hello. Aku pernah di NTB, Sumbawa. Oh,
Itu beda, itu kalau itu beda lagi bang. Ya saya kan aku di NTB-nya, maksudnya di Sumbawa Barat, pernah di NTB juga. Di Sumbar Walaupun bang. Sumbawa Barat, Sumbawa Berapa Besar. lama di sana bang? 4 tahun. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa tuh bang? Sebenarnya sih orang tua sih merantau ke sana. Pas awal Hmm. masuk SMK sampai lulus SMK, mas tahun di sana sih ya 4 tahun lah sekitar. Dari Oh, 2011 sampai 2015 lah. gitu. Tapi sih banyak temen sih ada orang NTT, Sumba sendiri, kemudian Flores. Nah, Kemudian ya kayak gitu, ngumpul di situ kan banyak kan orang tuanya juga merantau juga, jadi bekerja di PT Newman Nusa Tenggara Barat kan. iya. Nah, memang Jadi kita orang ada NTT itu kenalan juga sih. hobinya merantau sih kalau orang-orang NTT, orang timur. Kemudian pernah juga sih ada pas di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah itu, pas pulang dari Pangkalan Bun naik kapal bareng sama orang Sumba Sumba bareng orang Flores di kapal itu, pas lagi dia mereka itu dapat kerja di sawit di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Oh itu iya. kan, satu kapal sama mereka kan cerita-cerita sharing-sharing. Kok Mm-mm. kenapa kok dari jauh-jauh dari NTT ke Kalimantan ngapain? Sebenarnya gini Bang, ceritanya aku dari situ ada PT yang mau ngasih kerjaan berapa ratus orang gitu kan. Mm. Suruh ke Sumbawa, semua fasilitas dari makan, dari kesehatan, dari apa, untuk kebutuhan sawit semua dikasih Bang. Tapi mulai bulan kedua, bulan ketiga bekerja, kok kesehatan sudah nggak dikasih, uang makan juga harus bon dulu sendiri. Kemudian kayak gitu. Kemudian katanya yang awal dari kontraknya kok kenapa kok beda sama yang sudah pas di PT gitu kan. Kayak Kemudian gitu. kemudian ada yang sakit, ada yang kejatuhan buah sawit, kemudian kena pisau, kena apa, kemudian kecapean dia apa pas apa pengangkatan ada yang keseleo, ke apa kok nggak pengobatannya nggak dikasih, katanya bisa dicairin, kemudian atau Hmm. dipakai untuk berobat gitu kan. Tapi kak, kamu datang ke Almaida bergabung kalau lagi itu suka follow Bang Billy semen ke sebelah bisa di follow, bisa dibuat aja teman juga. Jadi kok Hmm. kenapa kok nggak dikasih gitu loh. Kemudian kok malah uang makan aja kan susah, harus bon dulu baru dikasih uang makannya. Nanti kok malah ada potongan-potongan lain. Selama 7 bulan di sana mereka kuat-kuatin cerita-cerita kayak gitu. Kemudian udah lama berapa 70 apa 50 orang kabur dari PT, jadi nggak ada uang pesangon kan jatuhnya setahun, cuma 7 tahun 7 bulan cuma kerjanya. Kemudian Hmm. mereka nggak ada itu, mereka kabur naik kapal, tiket aja langsung beli di kapal tuh, nggak pesen dulu, pokoknya kabur dapat kapal berangkat ke NTT, dari nanti dari Kalimantan ke Surabaya, Surabaya langsung baru ke NTT naik kapal lagi. Berapa hari biasanya Bang? 7 hari tuh kan. Ya Oh gitu. banyak cerita-cerita kayak gitu. Dari kapal mau ngapain lagi kan, nggak ada cerita join ngerokok, kemudian join kopi, kemudian bincang-bincang tentang kehidupan kan, biasanya kayak gitu kan kalau lagi di kapal. Iya, Kan banyak kan betul. kayak gitu, daripada mau ngapain juga kan nggak bisa dibilang mau internet juga kan, di kapal kan susah juga kan, mungkin kan sering-sering kayak gitu pengalaman. Jaringan di kapal kan juga di tengah laut kan jarang ada yang bisa nyangkut, atau enggak kan itu cuma buat telepon, kalau kayak yang internet kan juga susah. Hmm. Ya, bagaimana lagi ya cerita-cerita, kadang ya sampai dari jam 3 pagi, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi perjalanan itu, sampai nggak kerasa cerita-cerita, tahunya subuh, kemudian itu baru tidur, kemudian lagi siang lagi ngumpul lagi ngobrol lagi, tahu-tahunya sudah sampai di Surabaya gitu kan. Keren lah. Pengalamannya udah banyak ya, udah banyak sekali Ya sih. kalau dalam arti kan orang-orang itu butuh teman untuk ngobrol, daripada diemin di hati kan banyak kan harus diomongin, kadang ya satu dua orang tuh bisa menendam perasaannya, mau ngomong apa takut dimasalahin, kemudian ada yang mau bilang gini takut orang yang dengerin tuh nggak enak, ada yang bilang kan, ada yang gini, aku lo pernah gini berapa orang gitu kan pukulin orang sendirian. Ya sebenarnya sih dalam pikiran orang itu wajar, oh nggak mungkin lah lu bisa mukulin 7 orang satu kali pun, lu sekuat apapun masih lu masih kalah kalau 7 orang kamu lawan kan, kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ya namanya juga pendengar ya, ya paling bercanda lu cumaan bagaimana gitu kan. Iya beneran bang, pas lagi dikeroyok, pas lagi di kebun, kemudian 7 orang itu aku apa pukulin semua, aku menang lah. Tapi udah kan banyak lagi nih bukis ini.
kemudian iya Punya begitulah Bang Bugis. cerita Jadi lain, ya kisah percintaan lagi nggak Bang? aduh, Kak Cinta terlalu buruk dibilang Bang. Kalau Kenapa? mungkin Abang Gimana mungkin sih ceritanya? pengalaman nggak pernah PDKT sama orang pada dari temanan, kemudian persahabatan selama 5 tahun, sekitar 2019 kemarin pas mulai kerjaan juga mulai bagus, masukan juga bagus, Hmm. kemudian pemasukan nggak bagus, kemudian niatnya aku ta'arufin dia karena aku ajaran Islam kan ta'aruf jadi kayak Hmm. perkenalan pertunalan kayak gitu aku ajakin nggak, kemudian katanya sudah ada yang punya, sudah ada yang minang duluan kalau itu, padahal Hmm. sudah 5 tahun persahabatan di WA, di Facebook, di Instagram, sharing-sharing Tapi tentang kehidupan gitu kan, jadi selama 5 tahun kenal tuh nggak pernah nyatakan perasaan gitu. ketemu ya nggak, baru kemarin aja pas lagi memang kerjaannya bagus, kemudian dapat Hmm. lumayan kerjaannya. Ya sekali dua uang kali setelah aku minta pengen mau ta'aruf dia, tapi kok kenapa kemarin kerjaanku down semua malam. Jadi 2 kali 3 kali, jadi perasaan itu sudah jatuh, pekerjaan jatuh, nggak tahu lah. Jadi 2 kali double jatuhnya lah. Semangat ya Bang, semangat semangat. Makanya sekarang ini awal-awal lagi 2019 akhir kemarin ya lumayan. Itu satu trauma, kedua mulai kerjaan baru lagi gitu kan. Hmm. Gara-gara apa sih sebenarnya sih? Nggak kecil sih sebenarnya, ada hal yang kemarin tuh emang lagi emang sama kantor itu lagi memang itu lagi ada masalah sama kantor. Hmm. Orang-orang kantor tuh agak oh gimana sensi gitu katanya gua itu di apa namanya disayang daripada yang lain gitu, diperhatiin daripada yang lain, kemudian tindakan gue di kantor juga banyak yang suka, kemudian banyak yang nggak suka juga, kita nggak apa, lama kelamaan 1 bulan 2 bulan kan nggak masalah kita dengerin, kita digituin kan, ini hampir 5 bulan, lama-lama kan merasa kita kan nggak dibutuhin lagi gitu loh sama Hmm. orang-orang itu, kemudian selalu dijauhin setiap ada project atau kerjaan tuh kita itu suruh sendiri, nggak ada timnya, jadi mau ngerjain tuh sama tim siapa gitu loh, kelihatan kita yang kayak nggak mau masuk tim, tapi yang mereka yang nggak masukin kita di tim gitu loh, dalam arti mereka sudah sensil sama gua gitu, bahkan dibilang ke orang itu terlalu dipuji sama atasan sama senior, kemudian yang lain-lain yang satu angkatan atau satu lebih tinggi sedikit tuh merasa di mereka tuh nggak di bagaimana ya, nggak Dikucilkan digituin, gitu. dikucilkan, kemudian kita itu sebagai orang juga orang baru juga dibilang dibilang cari muka atau bagaimana kita juga nggak tahu, kita pekerjaannya harus ya memang prosedur dari perusahaan kayak gitu, kita apa namanya profesional dalam pekerjaan ya ikutin prosedurnya, tapi dalam arti mereka itu nggak suka kalau ikutin prosedur perusahaan kayak menjilat bos atau menjilat senior kayak gitulah. Sampai kayak gitu ya. Jadi setelah itu daripada ribut di kerjaan nggak jelas, kemudian tambah lagi permasalahan asmara kayak gitu ya, pulang kampung ke Lamongan. Lamongan cuma istirahat istirahat ya, yang namanya istirahat ya kadang ada uang, uang setelah kerjaan kan nggak mungkin, kan setiap orang setiap bulannya kan ada kebutuhan terus, ya tinggal uang bulan 1 bulan itu ya cuma di kampung 1 bulan ya habis, dibilang ada aja kebutuhan ya pengen ini pengen itu, beli baju beli celana beli makanan, ya nggak kerasa nggak kerja nggak satu satu bulan ya nabung 5 bulan sebelum saat pergi itu ya habis total, dari bersih nggak ada tabungan, nggak ada apa nggak ada, kosongan lagi dari awal. Kemudian kalau sama orang tua ya paling orang tua kan tahu sendiri, paling kasih makan kasih apa kan, dibilang sudah besar kan nggak minta orang tua lagi, dibilang kayak gitu kan. Iya sih. Tapi ya namanya juga manusia ya pengen berusaha lagi, oh ya setelah aku terpuruk selama 1 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain cuma tidur makan, pengen berusaha lagi ya ikut-ikut orang lagi kayak gitu. Emang sih banyak cerita orang-orang masing-masing, emang kadang Hmm. yang ceritanya percintaan tuh lebih banyak kan anak yang umur 15, 17, 18-an cerita cintanya daripada kita yang sudah hampir kepala apa dua kepala dua lebih kayak gini tuh, malah mereka itu lebih paham masalah cinta daripada kayak kita ini. Kita cuma fokus kerja,
kerja, kalau memang berlebih baru bisa itu kayak gitu. Malah mereka yang masih 17 apa 15, masih 14 itu masalah cinta tuh paham sekali. Perasaan ditinggalin begini mungkin aku ada melongo gini. Wah gini kok malah beda ya. Cerita cintanya tuh nggak ada. Mereka malah tiap kadang memang putus sayang lagi gitu. Gimana kan anak udah mani SMA, SMP kan kayak gitu. Bang, satu kata buat cewek Aceh dong. Soleha. Kalau gue ya, Kalau Ai kalau gue, kalau gue cantik lah. secara itu cantik, soleha. Yes. Tapi secara basic kalau aslinya ketemu sama aja sama yang lain. Relatif Biarpun semua cewek itu cantik uh, sih. dia bilang arti di Banda Aceh biarpun dibilang Banda Aceh dibilang Serambi Mekah, tapi malah dua kali kerja itunya bandelnya dua kali pada yang lain. Di sana pencipta ganja, sabu, kemudian banyak kasus pelecehan, banyak kasus yang aneh-aneh di Banda Aceh dan Aceh sekitarnya. Katanya Serambi Mekah, basic agamanya kuat. Tapi tetap aja malah dua kali maksiatnya itu lebih banyak di Banda Aceh daripada yang lain. Dibilang ngerti, mereka itu kayak mengotori namanya sendiri Banda Aceh Serambi Mekah, tapi kelakuannya seperti yang lain kayak gitu kan. Pengetahuannya luas juga ya bang ya. Ya lumayan lah. Pasti hobinya membaca ya. Membaca Halo situasi, Raffi. membaca situasi. Pasti Tapi gini bang, pernah gimana? ya kadang orang tuh dapat pengalaman orang lain, kemudian ketemu orang lain kan kadang di sharing juga kan, makanya itu orang lain ketemu orang lain sharing-sharing, kemudian nanti pengetahuannya kan nambah. Oh, orang sini kayak gini ya, orang sini kayak gini ya. Kemudian di sini tradisinya kayak gini ya, kemudian cowoknya kalau lagi di itu kayak gini ya. Ya sebenarnya sih kalau Malah suku sama itu sama aja dibilang arti. Tapi kalau memang perasaan sama pikiran orang ya ingin disayangin sama dicintai. Tetap bagaimanapun laki-laki perempuan tetap sama. sama sih. Gitu. Nggak ada Sama. bedanya sih. Tapi kalau memang dibilang cowok itu kayak gini, cewek itu kayak gini, itu mungkin lu dapatnya kayak gitu. Belum ketemuin cowok yang benar-benar yang lu pinginin dari cowok tersebut kayak gitu. Yes. Dan cewek sebaliknya, kalau cowok belum ketemuin cewek yang kayak aku inginkan bagaimana. Aku nggak bisa membuat mereka itu seperti yang aku inginkan, tapi mereka menurut aku kayak gini, gitu kan. Sekarang kan mungkin coba dulu nggak ada internet, nggak ada film Korea, atau nggak ada film yang ganteng-ganteng. Paling dulu kan sekitar 2000-an masih India lah. Sih itu dibilang masih udah ganteng Sarukan, Amitabh Bachchan kayak gitu masih ganteng. Kalau sudah mulai 2005 ke atas mulai ada itu. Iya Bang Casper sama bergabung Bang Casper. Dan kayak gitu sudah mulai opa-opa Korea kayak gitulah. Itu sudah mulai standarnya biarpun orang Papua, biarpun itu ketemu orang apa orang ketemu orang Korea itu standar gua opa siapa gitu kan yang di itu kayak band-band boy band itu kayak band kayak gitu kan Bang. Kayak Gimana cara lu Jungkook bang? atau yang apa gitu. Gimana cara lu bang menghadapi hmm, ah, K-pop, K-pop ya? Apa sih Aku namanya? juga sih, aku juga K-pop dulu. Aku tuh waktu itu kan paling nggak suka sama Korea. Tapi Mm-mm. semenjak nonton filmnya Before Flower, The Mm-mm. Doctors, Goblin, terus sama apa lagi ya namanya? Jam satu bang ini bang, di Manado jam satu ini. Filmnya asik sih. Ternyata drama Korea tuh menyenangkan. Nggak, aku sih pertama sih, aku kalau Korea itu sebenarnya aku dari awal kan apa anime lovers, Sama. memang anime. One Piece, Naruto, Bleach, Mm-mm. Dragon Ya Ball, kayak gitu lah. Dragon Ball pasti paling lama Dragon Ball, kemudian One kedua Piece. baru Bleach, kemudian Naruto sama kayak One Piece, Dragon Ball, One Piece, Detective Conan, kemudian Power Rangers kayak gitu, Kamen Rider, kamu itu yang kayak gitulah banyak-banyak lagi. Banyak. Banyak. Kemudian kayak apa Bakugan, nggak apa kayak gitu kan masih zaman-zamannya bocil-bocil kan suka. Ya, pasti. Ini Itu jam pasti satu bang selalu di sini di nungguin lah. iya. Ya hari Minggu kan pasti hiburannya ya bang lagi sepi memang lagi cari
curhatan cewek tapi dapatnya Abang Billy ya, saya sharing sekalian. Bosan Kalau sama gitu cewek terus paling suruh gitu. mungkin kalau mau live bareng cewek ya oke bang. Nanti baru kita. Enggak, bukan, saya kan aku juga kan aku kan buat room curhat itu kan. Biasanya jam segini tuh kan memang tuh khusus untuk orang gabut-gabut aja yang pengen curhat tentang perasaan asmara-asmara kan. Aku kan buka room curhat itu kan kami room curhat. Jadi Mm. roomku tuh untuk curhat-curhatan orang gitu kan. Tapi aku sekarang kan tulisin buat cewek sama cowok kan ada gitu kan. Nggak selalu ke cewek sama aku sama itu kan ada tulisannya tuh di profilku. Hmm. Kan kan untuk khusus untuk cewek sama cowok. Enggak. Kemarin kan dulu kan aku cuma cowok, cewek aja aku tulis di profilku kan. Sekarang cewek. Dari itu. Jadi ya mungkin Aku ya tuh kayak gitu sih. Aku sih Korea sering sih live gara-gara bareng. pas sekolah. Kebanyakan sih cewek sih ada sih banyak tipe aku selama aku ikut TikTok ini. Cewek-cewek itu banyak-banyak sih. Ada yang dibilang awalnya pendiam, kemudian dijak ngobrol itu asik. Ada yang awalnya asik, kemudian kemudian setelah tahu semua 1 jam apa setengah jam gitu sudah bosan cari topik lagi, sudah kebanyakan topik, kemudian mereka Hmm. nggak mau berusaha mencari topik. Kebanyakan kayak gitu kan, cowok yang cari topik dulu, cewek yang tinggal kasihin topiknya. Nanti kalau Yes. topiknya nggak sesuai dengan mereka kayak gitu debatannya sih, dibilang aku cari itu yang bisa berdebat, dalam arti debatnya itu real, dalam arti nggak memberatkan dua sisi, ke cowoknya berat, ke ceweknya berat, nggak, aku ini ambil tengah-tengahnya, bagaimana ambil solusi. Kalau jika laki-lakinya kayak gini, kemudian ceweknya kayak gini atau bagaimana, kita cari solusi bareng-bareng, bukannya merasa dirinya yang tersakiti atau laki-laki yang tersakiti. Aku nggak mau dua-duanya itu nggak aku ambil, cuma ambil tentang bagaimana solusinya untuk mereka berdua bisa, caranya Kalau bisa, kekurangannya masing-masing bisa jadi kelebihan mereka masing-masing gitu loh. kalau untuk tipenya, tipe cewek yang abang suka itu kayak gimana? Fast respon, kemudian cari topik sama, kemudian Mm-mm. suka apa saling timbal balik topik, kemudian kayak gitu sih. Sifat sama fisik kira-kira kriterianya? Nggak ada, cuma itu aja, bisa dibuat aja debak. Oke nih bang, ada pertanyaan nih. Abang bantu Hmm, jawab ya. Bang, siap. gimana caranya buat semangatin diri sendiri? Gimana? Kalau abang dulu, kalau aku nanti abang dulu. Kalau untuk aku sih nyemangatin diri sendiri, pertama berpikir positif, ngelakuin hal yang kita sukai dalam hal Hmm. positif ya, yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, mencari suasana baru dengan cara menghibur diri sendiri. Kalau aku tuh sukanya nonton video-video lucu untuk menyemangati diri sendiri, punya eh, Merasa diri sendiri pertemanan bareng ya. atau pergaulan yang baik, itu salah satunya juga sih untuk Ini cara aku dua menyemangati versi diri ya. sendiri. Hmm. Aku Banyak dua versi. baca-baca terus juga sering nonton di YouTube kayak gitu, Hmm. hal-hal yang baru yang Membuat menyenangkan gitu, moodnya baru lagi gitu kan. Aku punya dua yes, versi. Untuk mengumpulkan anak sekolahan yang sama baru. pekerja ya. Hmm. Untuk yang anak sekolahan, ingat awalnya mau sekolah itu apa? Kalau giat-giat belajar, kemudian positif terus itu bisa. Kalau pekerjaan, niatnya kerja itu apa? Untuk lebih majukan diri sendiri atau bagaimana, itu bisa membuat semangat hidup. Dan orang yang kamu mau buat semangat tuh siapa? Orang tua, pacar, atau terkesan itu kembali, ingat kembali. Oh iya tergantung aku tergantung uh, apa sih yang dia mau capai kan, apa yang mau dia capai. semangatin gitu. Ya, jadi itu semangat jadi dua kali, jadi positif itu masuk ke dirinya. Jadi kalau gua gini, oh ya gua pengen beli mobil, aku harus semangat. Dia pun nggak ada yang Yes. penyemangat, nggak ada cewek, nggak ada apa, harus tahun ini bisa mobil, tekatin beli mobil ya beli mobil. Kalau oh tahun ini pencapaianku harus punya motor, harus bisa orang tua, kasih orang tua berapa, itu tekatin dari awal, semangat diri. Tapi kalau ada kalanya down ya, akan ada kalanya down. Dan setelah down itu pikir lagi, oh ya kenapa aku bisa down kayak gini, jika memang kedonanan ini harus di sampai sini, butuh sampai sini aja, biarpun nggak ada cewek, nggak ada yang nyemangat, orang tua jauh, kemudian ingat orang tua bisa ngasih semangat walaupun cuma sekata dua kata omongan tuh sudah buat kangen, kemudian bisa kembali semangat, oh ya orang tua aku di sana masih bisa sehat, kemudian makan apa, kemudian masih mereka pikirkan,
Oh iya, orang tua aku hari ini makan apa? Oh iya, aku harus semangat lagi. Ya, itu bekerja kalau sekolah, anak sekolahan ya itu aja belajar belajar pengen apa, pengen ningkatin apa, pengen dia itu atau kayak apa, mau jadi anak apa bintang di sekolahan atau jadi apa. Tergantung ya. Kalau begitu Tergantung. tergantung Iya dari betul apa gitu. yang dia Ah, mau capai. tergantung. Tapi kalau memang kalau sudah masalah asmara, asmara tuh masing-masing tingkat-tingkatnya masing-masing. Betul betul. Kayaknya udah sering buka forum tentang diskusi kayak gini ya. Enggak juga sih makanya itu, aku sukanya tuh diskusi, timbal balik gitu loh. Ada cewek yang bisa nimbal balikin itu aku malah senang bukannya biarpun dia Yes. tuh gemuk kemudian hitam atau apa kalau bisa timbal balik kemudian tukar pikiran aku nggak bila pun dia cantiknya seminta ampun kayak bidadari kalau dia cuma oh iya Malas ya. iya biarpun katanya bukan mandang fisik bukan aku masa dalam arti mereka itu harus biar dapat jalan tengahnya bagaimana harus saling sharing, dapetin intinya sekarang punya permasalahan A, kemudian punya masalah B, kemudian kita harus punya solusi A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jadi mungkin ya kalau sekarang mungkin kebanyakan yang aku lihat di TikTok ya kebanyakan tuh cowok yang dibilang yang nyakitin cewek itu cowok dalam arti bukan masalah apa ya mereka tuh bukan nyakitin ya apa yang diekspektasikan wanita kayak gini oh iya cowok gue harus kayak artis Korea kayak gini aku pengen cowok gue ganteng kayak misalnya Jungkook atau siapalah yang BTS kayak gitu lah Sugar tuh apalah kayak gitu tapi dapatnya itu muka-muka kayak kita sawo matang begini muka-muka uh, tapi kan reputasinya berusaha aja oh ya aku kasih perawatan cowok gua kayak gini tapi mereka kan sudah dari awal sih salah dari arti aku dapatin cowok harus seperti yang artis yang aku sukain tuh bagaimana sudah salah di sana sifatnya harus kayak gitu karena manusia masing-masing kadang manusia sekarang A bilang aku sebenarnya gini nanti 11 menit kemudian 11 menit lagi sudah B masalahnya manusia itu nggak bisa ditebak kadang maunya apa nggak bisa ditebak apalagi wanita kita sudah Yes. benar-benar tahu sisi lainnya wanita itu tapi biarpun begitu tiap hari tiap detik tuh ada yang baru di wanita itu. Jadi teman-teman cewek-cewek nih, ada yang punya pertanyaan nggak? Selamat pagi juga. Yang punya pertanyaan, yang mau cerita, yang mau sharing boleh. Bolehlah Jadi berbagi ya. aku nggak mau dibilang gini umpamanya ceweknya sekarang tersakiti ya aku nggak maunya aku ngebilang lu yang bego tuh begini enggak kita ngambil jalan tengahnya lu jika lu merasa disakitin lu nyakitin nggak sama cowok itu jangan bilang lu apa kok pelaku tapi juga korban kamu bilang itu kan Jadi mereka lebih memposisikan diri mereka jadi korban gitu. si korban adalah pelaku dalam arti sekarang gini ya cewek aja cowok mana yang nggak lihat cewek cantik montok susu segini atau bagaimana siapa yang nggak suka nggak ada sekarang cowok yang nggak kayak gitu biarpun dia turunan ustadz kemudian itu mana nggak ada ceritanya sekarang ada cowok yang nggak dilihat kayak gitu nggak ada yang suka tuh nggak ada ceritanya dalam Ya arti memang. remaja remaja dalam arti setiap manusia laki-laki itu ya begitu biarpun ada cewek sekarang gini imutnya soalnya apa alimnya bagaimanapun belajar ya, soalnya bagaimanapun kalau begini ya kayak dia anaknya ustadz atau anaknya Pak Haji lah cantiknya bagi mantap tapi kemudian mereka pengen dekatin nah, deketin nah mereka tuh mikir kita deketin anak Pak Haji modal lu apa nggak mungkin lah cuma modal materi Pak Haji nggak mungkin cari mantu yang materi aja kan minimal kan setingkat sama anaknya kayak gini dia bisa hatam satu Quran kemudian dia itu harus lebih tinggi lagi dari hataman anaknya kayak gitu kan jus satu kemudian mukanya cowok itu jus dua kalau gitu kan bisa ngarahin ke ceweknya kemana gitu kan Aku trauma sama lelaki. Sekarang aku lebih pilih sendiri. Jangan. Nggak boleh trauma ya. Nggak boleh. bentar bukan yang trauma ekspektasi lu ke cewek cowoknya itu terlalu tinggi Maybe. Tergantung sih Mm-mm. dia. Ya, ekspektasinya kayak gini Traumanya pengen kayak aku gimana. pengen kalau secara bukan kita besar ya
sudah besar mereka itu suka seks ya. Wow. Kemudian keperawanannya diputusin sama cowoknya, itu baru trauma. Berat tuh. Jika cuma pacaran biasa aja, nggak masalah, nggak mungkin ada trauma-traumaan. Paling ya udahlah kayak teman biasa. Kalau sudah mulai ke sana, apalagi kecanduan, itu bisa jadi itu solusi. Jadi itu salah Jangan satu gitu trauma ya. terbesar ya gitu. Karena kamu merelakan apa yang kamu nggak usah direlakan untuk orang lah. Belum tentu jadi jodohmu, belum tentu cuma kata cowok aku mau tanggung jawab kok, mau nanti sampai nikah kok. Ya itu. Suamiku galak dan sering selingkuh. Wow. Suami Gimana tuh galak Bang? sama selingkuh. Oh, Bang semua tanya kalau sudah berkorban sama cewek terus ceweknya sakitin kita itu gimana ya? Bentar ya, aku punya komentar sini. Oke, Kalau oke. abangnya itu maunya sih bukannya kamu bang, tapi ya orang lain. Tapi lu nya ya pas adanya dirimu gitu loh. Dia tuh masih orang lain yang diutamain di hatinya dan kamunya tuh berusaha mendapatkan dia. Jadi kamu cuma sekitar bilang. Tapi suatu hari nanti dia yang menyesal gitu loh. Kan nggak ada cowok kayak abang. Dalam arti kan abang tuh pengorbanannya total, kemudian hatinya dan pikirannya untuk dia, kemudian setiap doanya tuh ada dia. Mereka akan nyesal satu hari nanti setelah cowok yang dia incer nggak dapet, abang dicari terus, tuh. Nah kalau yang tadi yang suaminya main tangan ya, itu mungkin trauma dari orang tuanya yang sering mukul orang tuanya, ibunya kayak gitu. Jadi pas masa kecil bapaknya mukul ibunya, kemudian setiap anak kecil kan memorinya itu, kemudian jadi itu sudah hal wajar, memukul tangan kasar sudah wajar kayak gitu. Hal biasa ya. Jadi dalam arti mereka sudah lihat orang tuanya dulu mukul ibunya, jadi pas lagi memang emosi tinggi, kemudian lagi ada perkelahian antara orang tua itu, mereka sudah ingat, oh dua orang tua aku laki-laki, oh bapakku mukul ibuku karena gini, karena ini. Sekarang dia itu membenarkan apa yang dilakuin orang tuanya dulu atau tetangganya atau pamannya yang ngelakuin itu ke wanita atau gimana, itu semua itu dari kecilnya dulu gitu loh, basicnya Hmm. dari awal. Kalau semulai dari mana dulu kecil-kecil biasa baik-baik aja, kemudian itu udah gangguan kan dalam arti. Hmm. Betul juga sih. Ya tinggalin aja bang, nggak masalah cowok gitu, cewek gitu banyak loh, cewek kayak gitu sih. Kalau abangnya masih ingin pertahankan dia dan abangnya masih ingin suka sama dia, nah abang sebenarnya itu selalu mengharapkan dia. Aku nggak tahu ya setarik apa cewek itu, kemudian menarik apa, aku nggak mengerti pacarnya abang. Tapi dalam arti dia itu kalau selingkuh itu butuh orang yang selalu ada di dekatnya, bukan yang selalu cuma 2 kali 3 kali kabar atau video call. Mereka tuh juga ada waktunya, cewek itu pengen jalan bareng, kemudian makan bareng, meeting bareng. Apalagi kalau sudah umur-umur kayak gini kan kebutuhannya lebih banyak gitu loh. Dalam arti kebutuhan, kalau memang sudah kayak gitu ya pasti nggak bisa diungkirin lagi. Tapi kalau kebutuhan masih dibilang wajar, cuma makan semori bareng, kemudian buat foto-foto, video bareng atau bagaimana, itu masih gitu. Oke. Jadi mungkin dia ceweknya itu butuh orang yang bilang, bang aku mau keluar nih cari makan, ayo bareng yuk. Ya pengennya kayak gitu. Tapi kalau punya pacar LDR, mau ngajakin siapa kalau nggak sama orang lain yang lebih perhatian, yang lebih dekat sama dia, lebih Yang tahu selalu dia ada mau ya. apa, yang selalu ada. Tapi ya nggak ada ya sih cewek kadangnya ada yang benar-benar LDR untuk masa depannya yang lebih maju lagi. Oh iya, pacarku lagi LDR, lagi kerja di jauh untuk uang, untuk pengen menjenjang lebih uang lebih tinggi lagi, mau tunangan ke apa untuk diriku. Aku di sini bisa setia, aku nggak ada cowok. Bebas seganteng apapun dia, kayak apapun, kalau itu cuma pada sesaat aja. Ada pemikiran itu, ada cewek kayak gitu, ada pasti banyak. Tapi dalam arti mungkin masih belum didapetin cewek yang kayak gitu loh. Tipe banyak cewek, tapi dalam arti mereka itu masih mencari gitu loh. Harus perlu dicari lagi ya kayak gitu. Yang tadi sudah bagaimana yang pertanyaan yang tak main main tangan cowok-cowok itu sudah selesai? Gimana?
Yang tadi pertanyaan yang suaminya suka main tangan. Terus dia tadi bilang galak karena dulu apa suaminya itu mantan brimob katanya. Enggak, bukan, ya makanya itu dari awal kegalakan itu kan dididik, dalam arti orang tuanya sudah kayak gitu, kemudian pekerjaannya kayak gitu, kemudian dalam arti mereka itu tekanan dari komandan-komandannya, kemudian tuh numpuk di sini, numpuk sini, numpuk di sini. Jadi Kadang harus butuh pelampiasan, dalam arti pelampiasan itu siapa lagi yang terdekat, bukannya istri atau anak yang mereka terpicu kemudian memukul dia, kan kayak gitu. Secara situasinya kan kayak gitu. berarti sifatnya itu udah dibentuk ya dari kecil seperti itu. Dibentuk dari kecil. Jadi kalau mereka nggak main tangan, ya orang tuanya nggak main tangan. Kemudian mereka tuh nggak bentak, ya orang tuanya nggak bentak. Dalam arti mereka tuh sudah dididik dari kecil, atau yang berubah kayak itu udah gangguan mental. Dalam arti gangguan mental itu mereka tuh dibuat karakter kayak gitu, dibuat kayak karakter kayak gitu sama orang lain, dan dirinya tuh sebagai orang di bawah. Mungkin Ya bisa nurut aja. juga Bisa juga kalau sifatnya dari kecil atau bisa juga bagaimana seseorang memperlakukan dia. Itu juga bisa. Iya, makanya itu bisa, dalam arti mereka itu ya mungkin ntar Pak. Ini Halo kan ya kan Nur. abangnya yang masih berharap sekali ya gitu, dalam arti abang sekarang masih berharap, saya tahu diselingkuhin orang cewek itu, kemudian abang sekarang masih itu, ya sebenarnya nggak salah sih bang lu cinta sama cewek itu, tapi kan lu punya pikiran, punya hati, kalau lu gituin perasaan dan pikiranmu ter terabek-rabek lo melihat dia sama cowok lain, kemudian berdekat sama orang lain, lebih dekat sama Jadi dia gini daripada gini. kamu. Jadi buat Mm-mm. apa kamu mengharapkan dia lagi sedangkan dia tidak mengharapkan kamu. Dia udah tidak mempunyai perasaan yang sama. Buat apa kamu mempertahankan dia? Walaupun dia kembali rasanya juga bakal nggak sama Iya, gitu. yes. Tapi dalam arti cowok lebih lama untuk move on daripada Tapi cewek. Kalau cewek yes, gampang move on. jadi cowok tuh lebih susah move on. Aku juga pernah rasain itu. Dimana setelah putus move onnya lama ya. Itu kalau Mm. cowok yang udah mungkin betul-betul make hatinya, perasaannya, Mm. jadi pasti bakalan berat. Iya, kalau cowok yang memakai keduanya, kalau cuma cowok untuk kesenangan sesaat, kemudian cuma pengen gini-gini aja, ya itu beda lagi sistemnya. Ya. Kalau cowok udah Cowok yang tulus, udah bawa ke rumah, kenalin keluarga, bawa ke kayak tongkrongan, ibu. Kalau tongkrongan segala jangan, nanti waktunya diambil. tentang dia ya Nanti agak tongkrongan diambil susah. orang, nanti ke tongkrongan nanti. Yang dibawa ke tongkrongan nanti ambil orang nanti. Diambil tempat sendiri. Nggak apa-apa. Kalau kalau memang dia bukan yang terbaik ya udah nggak masalah. Itu kan jawaban dari doa kita kan. Kalau memang Mm-mm. dia udah nggak sama kita ya udah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ditinggalkan atau yes seperti itu dikecewakan, Ya, jangan ya, sedih, jangan kecewa. Itu salah satu doa yang kalian panjatkan ya. Ketika kalian meminta sedih seseorang yang boleh, tepat dan kecewa ketika boleh, orang itu tapi jangan dijauhkan, ya bersusah-susah gitu udah. loh. Ya. Hmm. Kecewa boleh, sedih boleh, Kita tapi cukup berusaha saja melakukan yang terbaik. Kalau memang bukan jodohnya ya udah, itu jawaban dari doa kita. Oke? kecewa boleh, sedih boleh, tapi jangan terlalu terlalu Jangan lama berlebihan. kesedihan dan kecewaan itu Yes. ya. Jadi malam ini ya malam ini untuk malam ini, besok untuk besok lagi. Yes, Ya, betul. tapi dalam arti kadang dalam satu minggu atau satu bulan mengingatnya nggak masalah. Atau satu bulan sekali nggak masalah. Oh iya, gue pernah sama Karena kan cowok itu gini, kita itu kita kan tidak bisa menghapus kenangan atau momen yang pernah kenang-kenangan ada. sama itu. Apalagi Heeh. kalau kita waktu mungkin pernah ke kafe bareng, makan bareng, terus Mm-mm. kita pergi lewat tempat tersebut, ya pasti bakal mengingat lagi kan. Nggak Teringat ada pasti. masalah. Mm-mm. Tapi jangan terlarut, oke? Jangan terlarut. Ya. Ya udah tertutup tuh nggak rasa benci. Ya jangan benci-benci amat sih bang. Lu kan dibilang biarpun dia sama gitu biar. Tapi dalam arti lu nggak usah benci. Benci itu cuma beda tuh sama cinta. Oh, Benar-benar cinta sama nanti cinta jadi gini, benci, gini, benci jadi cinta. gini. Ah, Jadi gini bang, untuk yang nanya, buat apa sih nanya kita sekarang. benci orang lain sih? Kalau kita membenci orang lain, berarti segala segala pikiran kita tuh berarti tentang dia.
Apapun Iya, yang kita ya, lakukan, kita ya pasti kan bakal positif mikir ya, tentang dia gitu. Gak usah lah. karena beda Nikmati tipis hidupmu, kita cuma nikmati hidupmu teman, nikmati aja hidupmu. Jangan pikirkan tentang orang lain, oke? tapi kalau memang benci sama cinta itu beda tipis. Nanti cinta jadi Yes. benci, Kadang kadang benci jadi jadinya kayak gini, gini. enggak. Kadang Itu kita jadi berusaha, kita berusaha membenci seseorang, sedangkan mm, sebenarnya hati kita tahu bahwa kita tuh betul-betul sayang sama dia. ya sama dia ya kayak gitu sih. Dalam arti biarlah ya, lalu dia memang kalau dia suka sama kamu ya ya respon balik, kalau dia benci balik ya benci balik, kemudian nggak apa kemudian nggak suka sukamu sikapmu bagaimana ya rubahlah dari diri sendiri masing-masing. Jika kita masih kurang apa ya diri masing-masing, Ya, kalau dia ya masing-masing. Tapi kalau memang ya bagaimanapun yang nggak bisa hilang lah bang, gimana bagaimanapun nggak bisa hilang. Kalau udahlah. benci Nanti sih nggak nanti bisa. biarin aja. Nanti proses yang bakal merubah dia. Gitu. Nanti saat dia menemukan seseorang lagi yang baru dan dia jatuh Mm, cinta lagi, ya udah, dia bakal lupain yang lama. Serius. nggak. Kadang gini loh, yang lama itu nggak sama dengan yang baru karena yang lama itu banyak kenangannya, baru baru kenangan ada baru kenangan. Iya kan tadi kayak aku bilang kan, biarkan proses. Mm, Jadi saat dia menemukan yang baru, berarti kan dia menjalaninya lagi. Nah, ya, seperti dan itu. tidak Dan ada sesuai dengan momen keinginannya yang baru, yang lama diingat. nyari lagi, nyari yang Nggak, maksudnya sesuai gini loh. sama yang kriteria kita gitu. Ya, maksudnya gini ya, dalam arti dia tuh gini loh bang. Sekarang dia Halo, hubungan baru, Widi. kemudian hubungannya tuh nggak sesuai dengan yang diinginkan, tapi hubungan yang sebelumnya itu sudah 8% yang diinginkan tercapai. Mereka masih teringat. Jadi gini, kalau menurut menurut aku ya, walaupun Hmm? yang lama udah 80% aja ditinggalin, nggak Iya, tetap aja apalagi cuma pasti ada. 20% kan. Heeh. Mm-mm. Jadi tetap aja ada yang beda gitu. Jadi Ya, gimana ya? Sama sih semuanya. bikin lupain yuk kita pukul kepalanya pakai tong biar amnesia. Atau Nanti pakai apa pukul biarkan baseball. proses ya. Nah, atau pakai apa pukul baseball biar amnesia, biar lupa dengan semuanya. Ayolah, men never die. Come on. Ya, bukannya itu gitu. Sekarang ya semakin lo pikirkan, semakin teringat. Ingin melupakannya, semakin ingin melupakan, semakin teringat. Jadi ingat-ingatlah semua yang itu sampai terlupakan. Nikmati aja bang. Yang nanya ya. Mm-mm. Jangan terus dibawa pikiran lah. Ayolah, kamu punya Ya mau gimana kehidupan, lagi daripada lo kehidupan kamu ya, luas. Aku juga udah pernah daripada rasain kepikiran terus apa yang dipukul aja kamu biar rasain. amnesia. Gini lah, Atau dulu ya, dulu dulu waktu kita pacaran kan, mungkin lagi sayang-sayangnya kan kita, mungkin kata-kata kita tuh kayak nggak bisa hidup tanpa kamu, pasti mati tanpa kamu, dan buktinya setelah kita putus, kita masih hidup, masih bisa menjalani hidup kita. Ayolah, bacot itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Cowok yang benar-benar cowok itu dilakukan dengan aksi, bukan dari omongan. yes. Jadi yang penting kamu udah pernah melakukan yang terbaik, ya udah. Kalau memang udah nggak Hasilnya sejalan lagi, ya silakan. udah. Masih Mau banyak dinilai 100, orang-orang yang, dinilai kosong. jadi masih banyak orang-orang yang butuh kasih sayang dari kamu. Jadi udah. Tapi ya sekarang gini Mampir Bang bang, Ria. tadi gua nanya di room Bang Kamin sebelah. Siap, Ces, Ces per FDT. Jasper Selamat AJS. malam bang. Bapak polisi. Gimana? Bapak polisi. Bapak polisi. Gua boleh lah kita dua live bareng, boleh nggak? Bang Casper, ya? Aku pingin Kita lihat turun. orangnya yang mana. Mau turun nih ceritanya. Siap. Tuh bagaimana bilang aja Bang Gaspernya kalau Nah, suruh invite dulu aku nanti di review. pingin cerita-cerita juga sama dia. Bagaimana? Bang Gasper Jadi, mau. Bang, aku juga udah rasain hal yang sama, Bang. Kalau aku juga ditikung letting aku sendiri, Bang. Tapi sekarang sampai sekarang aku masih Malam udah, Kak pokoknya Tika. aku udah jalani udah mau 1 tahun. Butuh Belum waktu tidur Kak yang Tika jam cukup lama segini. sih.
Nanti aja lah bang, lu orang yang baik, lu orang yang tulus, pasti ada seseorang yang nungguin lu di luar sana bang. Oke, hidup hidup nggak sampai di sini aja bang. Bacot tuh lebih enak daripada ngelakuin. Mungkin teman-teman yang ada di forum sekarang mau nanya-nanya boleh. Emangnya baru putus kapan bang? Baru putus kapan? Aku pengen tahu berapa lama abang udah putus dan berapa lama abang pacaran. Makanya sekarang aku juga belum mau pacaran ya. Udah bosan, udah capek jagain jodoh orang. Maunya sekarang tuh langsung cari calon istri yang cocok, yang pas, ya udah langsung nikah. Eh, Nggak mau jagain jodoh orang mending lagi. ta'aruf, nikah, pacaran. Yes. Nanti entah kita mau pacaran setelah menikah, itu bukan Itu masalah. bagus bagus. Nah, yang penting sudah ada ikatan, kemudian ya itulah. Kalau Nanti polisi baru sama setelah itu kita saling polisi mengenal tentara itu. itu kalau udah nikah, tambah lagi gajinya, tambah lagi tambah uangnya. Udah lama sih bang, dia pun udah nikah anak dua, tapi gimana ya, gitulah bang. Wah, ini kayaknya cinta pertama atau pertama kali abang betul-betul uh, Mencintai seseorang, menggunakan menggunakan perasaan abang perasaan sama sama seseorang. pikiran. Yes, ini pertama kali Terlalu mungkin dalam. abang betul-betul Mm-mm. udah make hati yang ya 100% Iya, lah mungkin. kan dah. Artinya perang laki-laki itu nggak pernah bohong. Kalau sudah Ya. berbohong tuh karena sudah hati sudah membatu. Laki-laki ketika dia berani jujur di depan banyak Jujur. orang, itu laki-laki yang Iya. the Iya. best. Jangan jangan disia-siain laki-laki kayak gini. Jadi kayak gitu. Ya, siap. Alright. Maaf ya bang, ganggu live barengnya abang berdua. Enggak, justru live ini untuk Nggak kita ada. saling Ini cuma sharing, saling cuma berbagi. Nah, jadi ada yang punya pengalaman, mungkin pengalaman kita sama. Jadi kita bisa atau saling yang sharing berbeda lah. juga nggak masalah, sharing-sharing aja. Nggak ada yang Aku dibilang di juga sini yang disalahkan, nggak ada yang dibenarkan. Yang penting kita mau sharing bareng, kemudian cari jalan tengahnya, itu yang utama di sini. aku juga setiap buka live pasti saling sharing. Ada pertanyaan, boleh kita saling berbagi. Jadi kalau ketika aku salah ya diingetin gitu. Tapi ya anak zaman sekarang beda ya bang ya sama zaman zaman kita masih sekolah dulu itu tingkah lakunya lebih sekarang tuh ceweknya yang gas daripada cowoknya dalam arti ceweknya yang apa namanya mau duluin ngungkapin daripada cowoknya kan dulu kan cowok yang ngungkapin rasanya ke ceweknya ini jangan sebaliknya cewek yang Tapi ngumbar-ngumbar itu kayak gitu sekarang rata-rata zaman ceweknya dulu asik loh. Zaman kode-kode dulu tuh, ya asik bro zaman dulu kan HP belum terlalu banyak, internet juga ya tidak seperti sekarang. Zaman dulu tuh keren. paling cuma Cowok-cowok dulu tuh keren. Karena dia pasti ya saat dia suka sama cewek, dia akan ngungkapinnya secara langsung. Gue kemudian pernah, SMS dalam arti SMS gue itu enak selalu, loh bang dulu zaman SMS itu ya apalagi SMS pakai cuma gen satu orang asik aja ya. Zaman-zaman dulu ya. kemudian SMS itu satu orang aja nggak mungkin kayak sekarang kontak tuh paling dapetin susah paling susah kontak sudah dapat kontak sudah dapat perhatian tuh enak loh sumpah zaman dulu sekarang kan mau pindah ke cewek lain tapi Sama tuh juga kontak kan Mbak banyak Ami. kan Mumpung saya udah bergabung, saya izin pamit. Oke, makasih banyak udah gabung. Yang di grup, yang di live mau nanya-nanya boleh, yang mau sharing cerita boleh, bebas. karena pengorbanan untuk nomor nomor telepon tuh susah dulu nomor telepon tuh enak sekali susah dapat nomor telepon Dulu sekarang tuh pertama gampang kali, WA tuh dulu tuh waktu zamannya dulu tuh, aku ingat waktu sekolah dulu, kalau mau mm, minta nomornya cewek, kalau dulu waktu masih belum berani untuk minta langsung, jadi waktu lirik-lirikan kan, tulis nomornya di kertas kertas, terus kasih dia dibuang. lempar nggak Kalau dia yang dilemparin ngambil, nggak tinggal nggak dia nunggu. itu kalau enggak ya enggak kemudian kadang pulang Kayak gitu. sekolah ditemuin di pinggir sekolah itu kak minta nomornya gitu kan dijak ngobrol di depan sekolah terus lagi pulang sekolah atau gimana kan kayak gitu WhatsApp sama IG gangguan ya, sorry nggak tahu ya. nggak enak enakan SMS dulu pakai kata-kata Siap, nanti nulis kita live bareng lagi. Pokoknya tiap aku piket pasti aku selalu live. enak tuh yang bahas itu tulisan tuh satu karakter tuh rupiah itu tuh singkat sayang Lagi SYAG
lagi tugas di mana ya Mas? Lagi ini di dalam, bentar ya. Ini di dalam. Aku mau bilang, itu apa, bajunya tuh dilepas aja, Pak. Pak. Merek-merek itu jangan apa namanya, dilihatin, Pak. Sekarang TikTok agak seksi loh, Pak, sama gituan, Pak. Merek-merek, label-label Gimana? negara gitu, Pak. Label-label negara itu harus jangan dipakai loh. Sekarang agak seksi tuh. Seksi loh, TikTok Ya itu. gak apa-apa. Tiap hari justru aku live-nya selalu di sini. Enggak, maksudnya baju apa, tugas, baju Ini tugas. Heeh. ada juga, jadi Jangan, sama aja. iya benar. Benar-benar maksudnya dalam arti jangan dilihatin beneran, masalahnya dalam arti itu sekarang semua itu sekarang jadi iklan, Pak. Kita nggak sengaja tuh ngiklanin gitu loh. Oh Kadang gitu. itu bisa di-banned. Iya, sekarang korek, kemudian makanan, merek apa. Iya, makasih Bang, Pantasan dulu. balik lagi. Iya, iya, kayak Dulu gitu sih. waktu aku live di sini, terus Mm, kan putar lagu lewat YouTube. mm, Tiba-tiba ada pesan dari TikTok tuh kena mm. copyright loh. Iya, tapi ya baju, kemudian musik sama itu jangan terlalu Dingin kurang, soalnya. nggak terlalu. Iya benar Pak, tapi dalam arti mending kalau memang live kayak gini tuh mending bajunya ditutupin. Dalam arti sekarang itu kita tuh kalau dibilang tuh orang yang biasa-biasa aja di TikTok, bukannya kita orang yang kerjaan kita apa gitu loh Pak. Aku paham sih, maksudnya dalam arti baju itu harus pakai terus sampai kerja, aku paham. Tapi dalam arti kan sekarang peraturan makin ketat loh masalahnya. Iya, TikTok nih kadang banyak yang aneh. Orang yang Ya, goyang-goyangnya sembarang, yang ya Kak, sama tiba kayak gitu, kapan-kapan lagi tapi balik lagi. nggak di ban. Siap, Ketika makasih. orang-orang Thank you lain yang sudah mau nge-skills bagiin itu cerita jadi di tentang ban. cinta kayak gitu. Siap. Thank you, kapan-kapan lagi kalau aku lagi live bisa balik lagi ke sini juga cari tambah saringan lagi, teman-teman baru juga. Oke, makasih Mbak Ami. Semoga sehat selalu buat Mbak Sama-sama. Ami dan Sehat juga sehat keluarga ya. bergabung Kak Anisya. Jadi mungkin cowok yang Anda temuin untuk cewek-cewek itu belum sesuai dengan cowok yang Anda inginkan, dan cewek-cewek cowoknya sebaliknya. Jika ada cowok-cewek yang nyakitin lu, dibilang itu gini-gini, mandang fisik, mengenai apa, itu memang hakikatnya sekarang tuh gara-gara peradaban itu kayak gitu. Jika lu Yes. nggak ganteng, nggak get uang, itu namanya uang atau apa, ya ya gimana pun ya sekarang apapun ya uang ya. Mau makan ya uang, mau minum ya uang, mau keluar juga uang. Ya kalau nggak kayak gitu kan nggak bisa jalan. Tapi kalau dalam bisa kita saling berbagi, sekarang beli bensin cowoknya, nanti makan Bang, ceweknya. Kalau gimana itu enak. Bang, Iya, gue izin turun dulu ya. Gue mau siap rolling siap. dulu. Thank you, thank you. Kapan lagi ya ada Oke, waktu kita sharing lanjut lagi. siap. Thank you bro. Makasih banyak ya Ya, dari tadi udah temenin sharing udah ya. aku follow tadi juga, udah aku follow juga. Siap. Oke, siap. Oke, makasih Bang ya. Yo.